Jiwa-jiwa terpilih, bersiaplah. Malam ini bukan sekadar malam biasa, melainkan lembaran kosmik yang sedang ditulis ulang di hadapan kita. Hujan meteor Origids yang mencapai puncaknya, dikenal sebagian orang sebagai moondrop, akan membuat langit tampak berkilau, seakan bintang-bintang sendiri turun menari di hadapan mata manusia. Banyak orang akan terpana, kagum, dan berbondong-bondong keluar rumah demi mengejar cahaya yang berjatuhan. Dunia akan dipenuhi dengan sorak-sorai, foto, cerita, dan tawa yang menghiasi layar media sosial. Namun di balik keindahan itu, ada rahasia yang lebih dalam yang tidak semua orang mampu melihat. Bagi Anda, jiwa pilihan, panggilan malam ini berbeda. Ketika banyak orang sibuk berlari mengejar keindahan luar, Anda dipanggil untuk menatap ke dalam. Energi kosmik ini bukan sekadar pertunjukan indah, melainkan ujian halus bagi hati dan jiwa. Tidak semua cahaya yang bersinar adalah cahaya yang membimbing. Ada yang menuntun menuju kedamaian, tetapi ada pula yang membawa kebingungan dan kegelisahan. Maka, Anda tidak dipanggil untuk berlari bersama keramaian, melainkan untuk diam, menahan diri, dan memilih jalan sunyi. Ingatlah, di balik setiap peristiwa besar di alam semesta, selalu ada pesan ilahiyah yang tersimpan. Semesta tidak pernah bergerak tanpa makna, dan energi malam ini adalah getaran yang menguji siapa yang mampu melihat lebih dari sekadar keindahan di mata. Anda yang dipilih akan merasakan bahwa malam ini mengajarkan tentang pengendalian, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam memilih jalan. Di saat dunia sibuk mencari cahaya di luar, Anda dipanggil untuk menemukan cahaya yang lebih agung di dalam diri Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam narasi ini, saya mengajak Anda untuk berlangganan channel ini agar tidak melewatkan pesan-pesan penting lainnya yang bisa membangkitkan jiwa Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan apabila Anda merasa pesan ini menyentuh hati Anda, berikan dukungan melalui Super Thanks agar karya-karya seperti ini dapat terus hadir menemani perjalanan spiritual Anda. Bagian 1. Hujan meteor Origids dan energi asingnya. Origids bukan hanya sekumpulan cahaya yang berjatuhan di langit malam, melainkan pesan kosmik yang datang dari ruang asing, dari dimensi yang jauh lebih tua daripada sejarah bumi. Setiap fragmen yang menembus atmosfer membawa jejak energi yang belum pernah benar-benar dikenali manusia. Energi ini ibarat tamu asing yang datang tanpa undangan, namun keberadaannya tidak bisa diabaikan. Ia hadir untuk mengguncang keteraturan lama, membawa kode-kode yang terselip dalam cahaya, seolah langit tengah mengirimkan isyarat rahasia kepada jiwa-jiwa yang siap mendengarkan. Bagi kebanyakan orang, hujan meteor hanyalah hiburan kosmik, pemandangan yang indah dan memesona. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang peka, cahaya itu terasa berbeda. Ada getaran yang menusuk lebih dalam, ada frekuensi yang membuat dada berguncang. Seolah-olah tubuh menjadi antena yang menangkap gelombang asing yang tidak bisa ditangkap oleh indera biasa. Inilah mengapa sebagian dari Anda mungkin merasa gelisah, tertekan, atau bahkan mengalami sensasi yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan, melainkan respon alami jiwa terhadap sesuatu yang lebih besar dari logika manusia. Energi yang datang bersama Origids tidak pernah netral. Ia membawa sifat pengganggu, memaksa kesadaran untuk bergerak keluar dari zona nyaman. Apa yang tadinya stabil menjadi terguncang, apa yang tadinya tenang menjadi terusik. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Seperti air yang jatuh ke dalam kolam, energi ini menciptakan riak yang menyebar ke segala arah. Riak itu menyentuh lapisan terdalam dari jiwa, menyingkap hal-hal yang tersembunyi, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dalam perspektif ilahiyah, kedatangan energi asing semacam ini tidak pernah sia-sia. Alam semesta tidak pernah bekerja secara kebetulan. Setiap pancaran cahaya, setiap getaran, dan setiap tekanan yang Anda rasakan adalah bagian dari percakapan kosmik yang lebih besar. Jiwa-jiwa terpilih diminta untuk memperhatikan, karena hanya mereka yang memiliki keberanian untuk merasakan gangguan ini yang akan mampu menangkap pesan di baliknya. Origids,
dengan caranya sendiri, menjadi jembatan antara langit dan bumi, membawa tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tabir kehidupan. Dan malam ini, mereka yang terhubung secara spiritual akan merasakan panggilan itu lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin berupa ketidaknyamanan fisik, mungkin berupa mimpi yang tidak biasa, atau bahkan perasaan asing yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Semua itu adalah cara energi kosmik berbicara kepada Anda. Jangan menolaknya, jangan pula takut, karena di balik gangguan itu, ada penyelarasan yang sedang dipersiapkan. Semesta sedang menguji sensitivitas Anda, menilai seberapa siap jiwa Anda untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar cahaya yang jatuh di langit malam. Bagian 2. Taburan kosmik dan gerak Merkurius. Langit tidak pernah bergerak tanpa maksud. Saat Merkurius memasuki Virgo, ia membawa bukan hanya perubahan kecil, melainkan gelombang besar yang menyentuh inti kesadaran manusia. Perpindahan ini bagaikan percikan listrik yang menyambar di tengah hujan deras. Ia bukan sekadar memperjelas, tetapi juga mengguncang. Energi yang dibawa Merkurius di Virgo adalah ketelitian yang tak mengenal kompromi. Apa yang pernah ditutupi akan disibak, dan apa yang dianggap remeh akan dipaksa terlihat. Merkurius adalah penguasa kata, logika, dan sambungan halus antara hati, pikiran, dan realitas. Ia adalah aliran pesan kosmik yang menerjemahkan bisikan semesta ke dalam bentuk pemahaman manusia. Ketika ia menempati Virgo, energi ini tidak lagi mengalir lembut, melainkan tajam dan terarah. Seperti kaca pembesar yang membakar titik tertentu, ia menyorot kelemahan, celah, dan kebohongan yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kabut. Namun, dalam kehadiran hujan meteor yang melintas di langit pada saat bersamaan, ketajaman Merkurius tidak berdiri sendiri. Gelombang kosmik itu bertemu dengan aliran cahaya asing dari meteor, menciptakan tarikan dan tekanan yang sulit dihindari. Perpaduan ini bukan sekadar pertemuan energi, melainkan ujian. Seolah semesta sedang menulis ulang alur perjalanan manusia, memaksa setiap jiwa untuk melihat dirinya dengan lebih jujur, lebih apa adanya, tanpa bisa lagi bersembunyi di balik topeng. Energi ini bisa terasa berat, karena ia menuntut kesadaran yang penuh. Banyak jiwa yang tergesa-gesa akan merasa terhimpit, terhempas oleh arus yang terlalu kuat. Namun, mereka yang memilih diam, yang memilih mendengar tanpa buru-buru menjawab, akan menemukan ruang aman di dalam dirinya. Kesunyian menjadi pelindung, hening menjadi benteng. Dalam ketenangan, jiwa dapat menahan badai, menyerap pesan, dan membiarkan semesta bekerja melalui dirinya. Di balik semua gejolak ini, ada sisi ilahiyah yang halus namun nyata. Semesta tidak sedang menghukum, melainkan sedang memurnikan. Ia sedang menajamkan jiwa manusia, membersihkan ruang batin, dan menguji apakah kita siap menerima sinyal yang lebih tinggi. Bagi yang mampu bertahan, badai ini bukan ancaman, melainkan inisiasi. Sebuah pintu masuk menuju kesadaran baru, di mana ketajaman pikiran bertemu dengan kebeningan jiwa. Bagian 3. Makna September sebagai gerbang baru. September bukan sekadar nama bulan, ia adalah pintu waktu yang penuh simbol. Dalam perjalanannya, September selalu hadir sebagai masa transisi, saat energi lama mulai menutup diri dan energi baru bersiap untuk masuk. Peralihan ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah siklus, bukan garis lurus. Sama seperti daun yang mulai gugur, kehidupan pun mengajarkan tentang melepaskan dengan ikhlas agar ruang tercipta untuk pertumbuhan berikutnya. Inilah gerbang yang mengundang kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyadari bahwa setiap akhir selalu menyimpan awal baru. Hujan meteor yang menghiasi langit September adalah tanda kosmik yang tidak datang tanpa maksud. Cahaya yang berjatuhan bukan hanya peristiwa astronomi, melainkan pesan bahwa ada sesuatu yang harus dilepas agar perjalanan jiwa lebih ringan. Sama seperti meteor yang terbakar habis saat memasuki atmosfer, ada bagian dari diri manusia yang juga perlu dilebur, entah itu rasa takut, pola lama,
atau keterikatan yang sudah tidak selaras dengan arah jiwa. Semesta sedang menunjukkan bahwa melepaskan bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Ketika fragmen lama terbakar, kita sering merasakan kekosongan. Namun kekosongan itulah yang membuka jalan bagi kelahiran sesuatu yang baru. Semesta tidak bekerja secara kebetulan. Ia bergerak dengan harmoni dan kebijaksanaan. Dengan membiarkan retakan lama terbuka, ia menyingkapkan ruang bagi cahaya baru untuk masuk. Proses ini memang tidak selalu nyaman, sebab manusia cenderung mempertahankan yang sudah dikenalnya. Tetapi justru disitulah rahasia pertumbuhan sejati, keberanian untuk merelakan dan percaya bahwa ada rancangan yang lebih tinggi menanti di balik setiap kehilangan. September adalah pengingat bahwa perjalanan hidup tidak boleh berhenti pada masa lalu. Ia menuntun kita untuk menutup bab yang sudah usang agar halaman berikutnya bisa ditulis. Pada saat inilah manusia diajak untuk kembali selaras dengan aliran kehidupan, menerima ritme semesta, dan membuka diri pada kebaruan. Di bulan inilah kesempatan untuk memperbarui niat, membersihkan hati, dan memutus keterikatan yang membebani langkah. Energi September adalah gerbang, dan setiap gerbang menuntut keberanian untuk melangkah melewatinya. Maka, jangan abaikan pesan ilahiyah yang terkandung dalam bulan ini. Apa yang tampak sebagai perpisahan, sebenarnya adalah jalan menuju penyatuan baru. Apa yang terlihat sebagai kehilangan, sejatinya adalah ruang untuk limpahan yang lebih murni. September hadir untuk mengingatkan bahwa jiwa kita tidak sedang berjalan tanpa arah. Kita sedang dipandu, dibimbing, dan diarahkan menuju sesuatu yang lebih luhur. Gerbang ini adalah kesempatan suci untuk menyadari siapa diri kita, apa yang harus dilepaskan, dan kemana jiwa kita sedang dipanggil. Bagian 4. Diam sebagai perisai jiwa. Diam bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah ruang perlindungan yang diciptakan oleh jiwa untuk menjaga keseimbangannya. Malam ini, ketika energi di luar bergejolak dan berusaha menembus ke dalam kesadaran, dia menjadi benteng yang menahan arus tersebut. Hening memberi kesempatan bagi jiwa untuk memilah mana yang patut diterima dan mana yang harus dilepaskan. Seperti cangkang yang melindungi inti, dia menjaga kalian agar tidak hancur oleh hiruk-pikuk frekuensi yang tidak selaras dengan diri kalian. Dalam keheningan, kalian belajar untuk tidak sekadar bereaksi, tetapi menyerap dengan penuh kesadaran. Tubuh yang bergetar, kepala yang terasa berat, atau napas yang tiba-tiba memburu hanyalah tanda bahwa dunia luar sedang menekan. Namun, saat kalian memilih untuk diam, semua itu tidak menjadi ancaman. Diam bekerja seperti lapisan tak terlihat yang memfilter segala sesuatu, hanya menyisakan esensi yang bermanfaat bagi pertumbuhan batin. Dengan begitu, jiwa tidak terbebani, melainkan semakin kuat dan tenang. Keheningan juga adalah ruang komunikasi yang paling jernih antara kalian dengan semesta. Suara hati yang sering tertutupi oleh kebisingan dunia kini dapat terdengar lebih jelas. Ia berbicara melalui getaran lembut, intuisi, atau firasat yang sulit dijelaskan dengan logika. Justru dalam diam, kalian menemukan bahwa tidak ada jarak antara diri kalian dengan sumber energi ilahi yang selalu hadir. Inilah rahasia besar. Dia membuat kalian lebih dekat pada yang tak kasat mata, pada kekuatan yang menuntun dari balik layar kehidupan. Lebih jauh lagi, diam adalah perisai karena ia membebaskan kalian dari jebakan dunia luar. Mereka yang sibuk mengejar kilauan seringkali terperangkap dalam siklus kelelahan dan kekecewaan. Sedangkan kalian, yang memilih hening, sedang mengumpulkan kekuatan untuk menjaga api batin yang tidak pernah padam. Api itu bukan cahaya yang cepat redup, melainkan nyala yang lahir dari dalam, tahan lama, penuh makna, dan mampu menerangi jalan panjang yang masih harus ditempuh. Maka malam ini, biarkan dia menjadi doa yang tak terucap, perisai yang tak terlihat, dan jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam hening, kalian tidak sedang lari dari dunia, melainkan sedang mengolah diri untuk mampu berdiri lebih teguh di hadapan dunia. Diam bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang hanya dimiliki jiwa-jiwa yang sadar.
Ia adalah panggilan ilahi yang memeluk kalian, agar kalian tetap utuh dalam badai yang mencoba merobek segalanya. Bagian 5. Api yang menyala di dalam diri. Di dalam keheningan, rumah batin Anda menjadi altar tempat badai kosmik jinak dan melebur menjadi kelembutan. Energi yang awalnya mengguncang dan menekan kini bertransformasi menjadi aliran yang dapat diolah. Inilah saat ketika Anda belajar bahwa kekacauan luar hanyalah pintu menuju kedamaian dalam. Setiap detik diam adalah cara semesta memberi ruang agar energi ini menemukan bentuknya, bisa menjadi doa yang tulus, karya yang lahir dari hati, renungan yang jernih, atau sekadar napas yang penuh kesadaran. Semua itu adalah wujud nyata bagaimana jiwa mengolah api yang lahir dari peristiwa langit. Meteor di langit memang hanya sebatas fenomena sementara, bercahaya sekejap lalu lenyap. Namun, percikan yang ditinggalkannya di dalam kesadaran Anda akan bertahan jauh lebih lama. Api batin ini tidak hanya sebuah energi emosional, melainkan cahaya yang menuntun pada kejernihan, ketabahan, dan visi hidup yang baru. Ia adalah anugerah yang diberikan bukan untuk semua orang, melainkan bagi mereka yang berani memilih untuk tidak melarikan diri dari keheningan. Dari situlah api itu tumbuh, menjelma menjadi kekuatan yang tak mudah padam, meski dunia luar terus berubah. Ketika esok tiba, banyak orang akan bangun dengan tubuh lelah dan pikiran kosong, tidak menyadari apa yang benar-benar terjadi semalam. Mereka hanya melihat pertunjukan langit sebatas hiburan, lalu melupakannya. Namun Anda yang telah membuka diri pada panggilan malam ini akan terjaga dengan energi yang tertata rapi. Pikiran Anda tajam, hati Anda ringan, dan tanda-tanda sinkronisitas akan muncul sebagai penegasan bahwa Anda berada di jalur yang selaras dengan kehendak semesta. Perbedaan itu akan nyata, seolah dunia berjalan dalam kabut sementara Anda melangkah dengan cahaya yang jelas. Inilah rahasia besar dari jiwa yang terpilih. Mereka tidak berhenti pada apa yang mata lihat, tetapi membawa kilatan itu ke dalam kesadaran terdalam. Orang lain hanya akan mengingat keindahan yang singkat di langit, sementara Anda menjadikannya bahan bakar untuk perjalanan spiritual yang panjang. Cahaya itu bukan lagi milik luar, tetapi sudah menjadi bagian dari diri Anda, menyatu dengan napas, pikiran, dan tindakan. Dari sinilah lahir kemampuan untuk memahami, bukan sekadar menyaksikan. Api ini akan terus menyala sebagai penanda bahwa Anda telah melewati satu lapisan transformasi. Ia bukan hanya hadiah, melainkan juga tanggung jawab. Api itu meminta Anda untuk menjaganya, memeliharanya, dan membiarkannya tumbuh menjadi obor yang dapat menerangi orang lain yang masih berjalan dalam gelap. Sebab setiap jiwa pilihan bukan sekadar penerima, melainkan juga pembawa cahaya. Dan api yang menyala di dalam diri Anda adalah tanda bahwa Anda telah siap memikul peran itu. Dan bagian penutup. Ingatlah, jiwa-jiwa terpilih, pertunjukan terbesar malam ini bukanlah di luar jendela kalian, melainkan di dalam jiwa kalian sendiri. Dunia mungkin dipenuhi dengan kilau, hiruk-pikuk, dan suara yang memekakan telinga, tetapi semua itu hanya bayangan dari sesuatu yang fana. Yang sejati justru sedang tumbuh dalam keheningan jiwa kalian, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipamerkan, melainkan hanya bisa dirasakan dan dijaga. Itulah keindahan sejati, sebuah percikan cahaya ilahi yang tidak pernah padam. Meteor terbakar hanya dalam hitungan detik, menjadi tontonan indah lalu lenyap tanpa bekas. Begitu pula dengan banyak hal dalam hidup yang sering dikejar manusia. Pujian, harta, dan kebanggaan. Semua itu cepat hilang. Namun, wahyu yang lahir dalam batin kalian, kesadaran yang datang melalui keheningan, mampu menjadi pelita yang menuntun langkah seumur hidup. Maka, diamlah, dengarkan, dan terimalah cahaya itu. Biarkan ia berakar dalam, tumbuh, lalu memancar sebagai penuntun bagi langkah kalian di jalan kehidupan. Dan jika pesan ini bergetar dalam hati kalian, itu bukan sekadar kata-kata yang lewat begitu saja. Itu adalah panggilan ilahiyah, sebuah getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah dipersiapkan.
Ia adalah tanda bahwa kalian memang dipilih, bukan untuk berlari mengikuti keramaian, melainkan untuk menjadi penjaga api abadi yang tak terpadamkan. Api itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk dunia yang suatu hari nanti akan mencari terang yang kalian bawa. Kalian ada di sini bukan karena kebetulan. Kalian ada di sini karena ada maksud yang jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kalian adalah jiwa-jiwa terpilih yang dipanggil untuk menyimpan, merawat, dan menyebarkan cahaya itu. Jangan ragukan panggilan ini. Jangan abaikan getaran dalam hati kalian. Karena setiap napas yang kalian ambil, setiap langkah yang kalian buat, telah ditulis sebagai bagian dari perjalanan agung menuju pertemuan dengan cahaya abadi.